Anda kembali bersama kami dalam Breaking News dan kita kembali bersama dengan Bapak Robikin M. Has, Ketua Ormas Islam Nahdlatul Ulama. Pak Robi, ini kalau kita lihat memang dari terkait dengan demo hari ini terkait dengan dugaan adanya penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, dan ini masalah ini cukup panas dan membuat beberapa ormas akhirnya melakukan aksi damai ini. Nah, Anda melihat situasi panas ini apakah memang menjadi salah satu jalan yang akhirnya membuat para masa ini turun ke jalan, dan tadi Anda katakan bahwa ini salah satunya adalah ketidakpercayaan masa terkait dengan jalannya proses ini? Ya, saya membaca bahwa publik kurang meyakini proses hukum telah bekerja dengan baik. Karena bahkan kemudian lebih dari itu, kalau toh ada proses dinilai amat sangat lamban. Ya, bahasa mereka kami dengar menyiput, gitu, kayak siput jalannya. Nah, karena itu maka demonstrasi ini dianggap menjadi pilihannya untuk menyampaikan gagasan. Namun demikian, sebagaimana yang sudah diserukan oleh Nahdlatul Ulama beberapa waktu yang lalu, bahwa ya mari kita semuanya menjaga ketentraman, menjaga kenyamanan, semua pihak. Oke, dan ini kalau tidak salah memang PBNU pun mengeluarkan 5 amanat terkait dengan aksi damai ini, seperti itu? Iya, betul. Tahun 28 yang lalu kami menegaskan setelah rapat gabungan dengan Syuriah, dan sama sekali dalam rapat itu tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan pendapat, menghasilkan beberapa seruan. Yang pertama, mari kita jaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Yang kedua, PBNU meminta seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama untuk turut serta mendinginkan suasana. Jadi kalau tak ada misalnya suasana yang agak memanas, maka justru Nahdlatul Ulama, pengurus besarnya, meminta agar jajaran struktural di bawahnya proaktif. Tidak boleh hanya sekedar berpangku tangan melihat situasi yang ada. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama menyerukan agar kepolisian menindaklanjuti laporan itu secara cepat, transparan, dan fairness. Tentu dengan mengedepankan prinsip praduga tak bersalah. Yang keempat, PBNU melarang penggunaan atribut Nahdlatul Ulama. Dan juga melarang untuk mengikuti aksi damai hari ini, ya. Syukurnya untuk turut serta tidak. Kenapa begitu? Nahdlatul Ulama tidak berarti kemudian tidak peduli dengan perkembangan situasi yang ada. Termasuk jangan dianggap bahwa PBNU abai terhadap dugaan adanya penistaan agama. Tetapi PBNU tanggal 12 Oktober yang lalu sudah mendatangi Kapolri, sudah menyampaikan sikapnya ke Kapolri, meminta agar proses hukum berjalan. Tanggal 13 ketemu Panglima TNI. Berikutnya kemudian tanggal 14 kami menemui Menko Polhukam, menyampaikan sikap yang sama. Daripada kemudian menjadi ada semacam pengadilan jalanan atau apapun istilahnya, tentu sebagai negara hukum akan jauh lebih bagus dan lebih beradab kalau penyelesaiannya adalah melalui proses hukum. Sekali lagi, kita harus percaya hukum bisa bekerja dengan baik dan supremasi hukum itu ada di Indonesia. Mari kita buktikan bersama. Dan tentu harapan kami juga begitu pula sikap Pak Presiden. Oke, baik. Nah, Pak Robi, ini kita lihat dulu terkait dengan situasi terkini di depan Istana Merdeka. Ya, ini adalah salah satu situasi yang menjadi titik dari aksi damai 4 November ini, yaitu adalah di depan istana. Masa sudah mulai memadati istana. Tadi kita lihat dari beberapa titik dari Barreskrim, lalu kemudian yang berkumpul dari Istiqlal, dari Balai Kota, semua menuju ke satu titik, yaitu adalah istana. Masa sudah mulai berorasi saat ini. Dan kita lihat di sini adalah nampak juga barikade kawat berduri yang membatasi antara ormas dan juga pengamanan saat ini yang ada di istana yang merupakan ring 1.
Sejauh ini kita lihat memang situasi masih terlihat aman dan kondusif. Ya, kita tahu memang beberapa pihak keamanan, diantaranya adalah polisi, juga sudah berjaga-jaga. Diantaranya tadi kita sudah lihat juga ada 2 polisi yang memang menjadi di sini adalah negosiator bila menjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Ya, dikabarkan bahwa sebelumnya di suasana di depan istana sebelumnya sempat ada kericuhan. Namun sampai saat ini kondisi kembali lagi kondusif hingga saat ini. Ya, Pak Robi, jika Anda melihat ini suasana yang begitu ramai yang sudah mulai berada di titik yang memang menjadi pusat untuk aksi damai kali ini, yaitu istana. Anda melihatnya seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya kira penyampaian aspirasi seperti ini wajar. Artinya dari gambar yang terlihat tidak ada gejala-gejala akan terjadi sesuatu, dan saya percaya niatan mereka, teman-teman, untuk menyampaikan aksi damai itu bisa diwujudkan. Nah, ini kita lihat suasana yang sempat terjadi, sempat tegang di depan istana tadi, Pak Robi, adalah kericuhan. Iya, ya. Ini beberapa waktu yang lalu ya. Iya. Dan sekarang sudah kembali normal situasi. Nah, ini yang memang harusnya jangan sampai terjadi memang jika di aksi damai kali ini. Tapi kita lihat memang kericuan ini yang akhirnya merusak aksi ini ya, Pak Robi. Ya, kami berharap bahwa kalau ada semacam insiden kecil bisa segera teratasi dan situasi kembali normal kembali. Ya, sebagai sebuah demonstrasi tentu saja ya ada suara keras, ada apa sedikit, itu wajar saja. Saya kembali pulih seperti sedia. Ya, tadi adalah memang suasana yang sempat terjadi ya, sempat tegang, terjadi ketegangan kecil di depan istana. Namun saat ini yang Anda lihat di depan layar kaca Anda, pemirsa, ini adalah suasana yang saat ini memang terjadi di depan istana yang kembali kondusif, kembali tertib. Dan jika kita melihat tadi beberapa
Polwan, polisi ataupun dan beberapa dari pihak keamanan terkait dengan ini bersiaga untuk aksi damai ini. Dan sesuai dengan protapnya kalau kita lihat cukup tenang, tanpa polisi tidak mudah terprovokasi terkait dengan aksi-aksi yang terjadi di depan istana ini. Ya, ini Pak Robi, kalau kita lihat memang aksi yang kita harapkan adalah aksi berjalan dengan damai tentunya. Nah, ini kan memang banyak sekali isu-isu yang panas terkait dengan menjelang pilkada tentunya. Dan ini apa yang Anda mungkin upaya-upaya dari PBNU untuk mengatasi masalah-masalah atau isu-isu panas yang beredar menjelang pilkada ini? Ya, kita ini negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Maka seluruh proses-proses demokrasi juga harus berbasiskan atau berlandaskan hukum. Itu artinya bahwa serangkaian proses untuk kepentingan pemenangan dalam kontestasi di pilkada sekalipun seluruhnya harus mengedepankan dan mematuhi koridor hukum yang ada, termasuk juga konstituennya. Tidak bisa suksesnya misalnya penyelenggaraan pemilu itu hanya meminta kepada pasangan calon atau kandidat, tetapi juga ada unsur penyelenggara, ada unsur konstituen, ada unsur juga partai politik. Jadi karenanya seluruh pihak harus punya komitmen yang sama. Proses politik berupa pemilu adalah, termasuk pemilu kada, adalah proses politik untuk mendapatkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat yang bisa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita. Karenanya kemudian prosesnya juga harus sekali lagi mengedepankan prinsip-prinsip fairness, keadilan ya, seperti itu. Ini kalau kita lihat memang gambar yang muncul pada saat ini, aksi yang damai di istana dari baik itu massa yang cukup tenang dengan orasi, menyampaikan orasi-orasinya, dan kita lihat juga polisi yang cukup tenang melihat keadaan seperti ini. Ini nampaknya memang aksi yang diharapkan ya, begitu, aksi yang damai. Sebagai aktivis di 98 ya 90-an dan terlibat langsung di peristiwa 98 di lapangan, saya melihat suasana ini suasana yang sangat nyaman. Teman-teman polisi sama sekali tidak terlihat panik misalnya, atau bahkan waspada penuh. Waspada tetap penuh, tetapi tetap rileks. Bahkan duduk-duduk ini menggambarkan bahwa suasananya insya Allah masih sangat kondusif, sesuatu yang diharapkan oleh semua pihak. Apa memang karena suasana ini terbentuk karena sudah adanya imbauan dari Bapak Presiden dan juga beberapa pihak lainnya, termasuk juga ketua-ketua ormas yang termasuk juga PBNU yang mengatakan bahwa untuk menjalankan aksi yang damai, apakah ini juga menjadi salah satu peran di sini kah, atau akibat dari ini? Saya kira itu memang juga ada pengaruhnya, tetapi yang justru lebih utama adalah kesadaran teman-teman yang aksi sendiri. Saya termasuk yang percaya bahwa teman-teman yang aksi ini pada umumnya adalah betul-betul menyampaikan aspirasinya, bukan hendak melakukan tindakan-tindakan destruktif secara kolektif, gitu. Hanya bahwa kita semuanya, termasuk teman-teman yang masuk rombongan aksi ini, sama-sama mewaspadai jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang tanda petik menjadi penumpang gelap itu saja. Jadi teman-teman demonstran ini jangan dikira mau melakukan tindakan-tindakan destruktif. Saya percaya tidak. Saya termasuk yang percaya tidak. Asal jangan ada penumpang gelap itu. Nah, dan teman-teman juga sudah berusaha menjaga.
Bareskrim Polri menjadi salah satu lokasi aksi damai 4 November ini. Langsung saja kita akan bergabung dengan Priscilla Dauhan dan juru kamera Gerald Dwi Tama yang saat ini sudah berada di depan Bareskrim. Ya, Priscilla, bagaimana suasana aksi damai yang saat ini berada di sekitar Bareskrim Polri? Eliza, saat ini saya tepat berada di depan Galeri Nasional Indonesia di antara Kementerian KKP dan juga Bareskrim Mabes Polri. Saat ini saya sedang berada di atas jembatan penyeberangan orang, di mana di bawah saya saat ini massa semakin banyak berkumpul dan akan segera menuju ke Istana Negara. Sudah hampir 60 menit lamanya massa berjalan kaki dari arah Masjid Istiqlal menuju Istana Negara untuk kemudian menyampaikan orasi di sana. Dan menurut pantauan kami, Eliza, sejak tadi massa tidak menyampaikan orasi di depan kantor Bareskrim Mabes Polri. Massa ini terdiri dari puluhan ormas Islam seluruh Indonesia, serta juga tadi ada beberapa juga mahasiswa yang juga datang dari seluruh Indonesia yang kemudian ikut mengikuti aksi damai ini. Berbagai tuntutan juga tadi sempat disuarakan oleh para pengunjuk rasa mengenai tindak lanjut ataupun proses hukum kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan diperkirakan nantinya unjuk rasa baru akan selesai sekitar pukul 17 ataupun pukul 18 waktu Indonesia Barat dan berakhir di titik final yakni di depan Istana Negara. Sementara itu juga, Eliza, proses hukum juga masih tetap berjalan saat ini terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengenai dugaan penistaan agama yang ditujukan kepadanya, dan hingga kini Bareskrim Mabes Polri juga masih terus memeriksa sejumlah saksi mengenai kelanjutan ataupun penyelidikan dari kasus ini. Eliza. Lalu bagaimana dengan pengamanan di sekitar lokasi? Eliza, bahwa tadi pagi hingga sore hari ini pengamanan juga semakin bertambah. Menurut pantauan kami tadi juga ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan juga Disub DKI Jakarta telah berjaga-jaga khususnya di sekitaran kantor Kementerian KKP beserta juga Bareskrim Mabes Polri. Tadi juga terpantau ada 2 water cannon di sini dan juga ada 2 mobil pemadam kebakaran dan juga tadi ada beberapa ambulans yang berlalu lalang dan menjaga-jaga di sini karena mengantisipasi terjadinya kericuhan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dan memang hingga kini suasana juga masih kondusif, Eliza. Tidak ada kerusuhan ataupun tidak ada aksi-aksi provokasi lainnya. Yang bisa dipastikan memang aksi damai ini berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar, dan yang nantinya juga masa ini akan menyuarakan orasi mereka di depan Istana Negara dan berharap supaya nantinya benar-benar ada tindakan yang benar baik dari Bareskrim Mabes Polri maupun dari pemerintah, begitu, Eliza. Baik, terima kasih Priscilla Dauhan. Demikian laporan Priscilla Dauhan dan juru kamera Gerald Dwi Tama langsung dari depan Bareskrim Polri Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Berita 1 News Channel, dan pemirsa siaran ini bisa Anda saksikan langsung di Facebook Live Berita 1. Kali ini kita akan bergabung dengan Ardianto
Pramono saat ini berada di depan istana. Ya Ardi, bagaimana situasi terkini saat ini di sana? Ya, Elisa, dapat saya sampaikan di sini bahwa situasi tadi sempat memanas di ujung dari Jalan Medan Merdeka Barat, tapi kemudian sudah kondusif kembali. Sempat terjadi adu lempar botol, tapi hanya berlangsung kurang dari 10 menit saja, sehingga tidak terjadi lagi masalah-masalah yang dapat membahayakan ataupun menaikkan kondisi ataupun situasi dari demonstrasi ini. Bahkan pendemo juga menunjukkan itikat baik dengan memberikan tadi mereka menangkap beberapa provokator dan juga menemukan beberapa benda tajam dan juga bensin, namun mereka kemudian memberikannya kepada polisi dan kemudian menyatakan bahwa ini bukan milik kami dan kami ingin menunjukkan bahwa kami benar-benar ingin berusaha untuk memastikan bahwa demonstrasi ini berlangsung aman, dan hal ini disambut baik oleh dari kepolisian. Dari kepolisian sendiri menggunakan suatu metode yang lebih persuasif dan juga pendekatan yang unik ketika pasukan dari Asmaul Husna yang berasal dari Brimob Jawa Barat menyanyikan sholawat. Jadi di sini cara mereka menyelesaikan konflik ataupun menurunkan ketegangan dari para demonstran ini, polisi menggunakan metode di mana mereka berusaha untuk menemukan konektivitas antara mereka dengan juga para pendemo di sini. Jadi hubungan ini berusaha untuk disambut baik karena bagaimanapun juga meskipun saat ini mereka berada dalam posisi berseberangan, namun mereka tetaplah saudara, baik sebagai warga Indonesia juga sebagai umat muslim. Dan tadi setelah sholawat ada penurunan eskalasi ketegangan dan setelah itu suasana kembali menjadi kondusif dan mereka bisa berdialog kembali. Saat ini tadi kami juga dapat menyampaikan bahwa beberapa tokoh dari pihak aksi damai ini mulai datang. Tadi ada Ahmad Dhani, kemudian juga ada Habib yang merupakan pemimpin daripada aksi demo ini. Mereka ke sini sempat meneriakan suatu bentuk dari keinginan supaya umat muslim suaranya didengar. Kemudian tapi kata-kata ataupun seruan ini tidak berakhir dengan penaikan situasi dan kondisi. Jadi hingga saat ini situasi masih terhitung aman. Dan juga kami sampaikan bahwa jalan yang menuju ke daerah Istana Negara ini masih ditutup dan hingga saat ini juga para polisi masih berkumpul, baik dari pasukan anti huru-hara juga masih ada pasukan-pasukan lain yang ingin menghentikan jikalau nanti memang ada eskalasi ataupun penaikan situasi yang tidak diinginkan. Jadi di sini sebenarnya aksi demo berlangsung dengan damai, namun permasalahan utama yang masih menjadi pertanyaan besar adalah bahwa di sini kita berusaha untuk maksud kami pasukan pengaman berusaha untuk jangan sampai ada provokator yang memanfaatkan situasi ini untuk suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dan di sini juga dapat Anda lihat bahwa pasukan maksud kami aksi para pendemo sudah mulai menyanyikan lagu-lagu sholawat dan mereka berkumpul mengibarkan bendera, namun tidak ada suatu bentuk provokasi lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa ribuan orang yang sekarang berkumpul di depan Istana Negara ini benar-benar menjaga kondusivitas dan juga benar-benar menjaga keamanan daripada aksi demonstrasi ini. Tadi kami juga sempat melihat ada helikopter dari kepresiden yang berlalu lalang, tapi kami belum mendapatkan konfirmasi apakah dalam helikopter itu terdapat Presiden Joko Widodo atau tidak. Namun dapat kami pastikan bahwa saat ini pihak istana juga sedang menyaksikan dinamika aksi demonstrasi ini. Dan untuk diingat juga bahwa ada tuntutan dari para pendemo ini, yang pertama adalah agar Presiden Jokowi bersikap terkait permasalahan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, dan yang kemudian mereka ingin agar Basuki Cahayapurnama segera diamankan agar bisa diproses secara hukum lebih lanjut.
Namun yang dapat kami konfirmasi, Presiden Jokowi sudah menyampaikan sikap melalui konferensi pers beberapa hari yang lalu. Namun untuk penangkapan dari Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa itu bukanlah hak dari Presiden karena itu adalah wewenang dari yudikatif. Dan hingga saat ini belum ada perubahan juga. Apakah nanti akan ada perubahan lain, apakah nanti akan pendemo akan membubarkan diri ataupun ada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Dan kita juga belum mendapatkan konfirmasi apakah nanti Presiden Joko Widodo akan menemui perwakilan dari para pendemo yang terlibat dalam aksi damai ini. Demikian Elisa yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ardi untuk informasinya. Ardianto Pramono melaporkan langsung dari depan istana.